Insiden tenggelam terjadi di kawasan Kanal Pampang, Kecamatan Panakukang, Makassar, Selasa 19 Mei malam. 4 pria dilaporkan nekat melompat ke kanal usai diduga mengonsumsi minuman keras. 3 orang berhasil selamat, sementara 1 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Kepala BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli, mengatakan laporan kejadian diterima sekitar pukul 19 WITA. Tim langsung dikerahkan untuk melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. 4 orang ini diduga usai mengonsumsi minuman keras lalu turun ke kanal karena merasa gerah. 3 berhasil selamat, sementara 1 orang masih dalam proses pencarian, kata Fadli. Korban yang masih dicari diketahui bernama Omah, 25, seorang buruh bangunan yang berdomisili di sekitar Jalan Inspeksi Kanal 2, Panaikang. Sementara 3 korban selamat masing-masing Sakir, 25, Rehan, 22, dan Rapli, 17. Menurut Fadli, arus kanal yang cukup deras menjadi tantangan utama dalam proses pencarian. Meski demikian, kondisi cuaca di lokasi terpantau cerah sehingga memudahkan mobilisasi personel. Tim gabungan masih menyisir sepanjang aliran kanal. Kendala utama adalah arus air yang deras, tetapi akses ke lokasi masih bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4, ujarnya. BPBD Makassar mengerahkan unsur gabungan dalam operasi pencarian. Pemadam kebakaran, Damkar, dan Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, Kabupaten Takalar menggelar sosialisasi inovasi terbaru bernama Sigap, Sinkronisasi Informasi Kebakaran dan Non-Kebakaran. Kegiatan ini berlangsung di unit Fire Rescue, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Patalasang, Selasa 19 Mei. Inovasi Sigap dirancang sebagai sistem sinkronisasi informasi dan koordinasi cepat berbasis komunitas secara real-time. Sistem ini nantinya akan menghubungkan seluruh stakeholder dalam satu jejaring terpadu untuk penanganan kejadian kebakaran maupun non-kebakaran. Acara tersebut turut dihadiri oleh jajaran TNI, Polri, serta unsur Forkopimda Takalar yang memberikan berbagai saran dan masukan demi mengoptimalkan gerak cepat penyampaian informasi saat terjadi musibah. Kasat Pol PP dan Damkar Takalar, Abdul Salam Gau, melalui Kepala Bidang Penanganan Tindakan, Said Daeng Joa, menjelaskan bahwa inovasi Sigap ini mengusung 4 misi utama dalam pelayanan masyarakat. Tujuan utama dari Sigap adalah mempercepat penyampaian informasi, memperkuat koordinasi lintas sektor, mempercepat respon penanganan di lapangan, serta menghadirkan pelayanan yang jauh lebih efektif. Warga Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, digegerkan oleh peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, yang berujung tragis. Seorang istri berinisial KMI, 49, mengalami luka bacok, sementara suaminya, Lewat Daeng Taba, 49, ditemukan meninggal dunia diduga setelah mengonsumsi racun rumput. Peristiwa tersebut terjadi di Dusun Campagaya Timur, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, pada Rabu 20 Mei. Insiden bermula dari pertengkaran antara pasangan suami istri yang kemudian berujung pada aksi kekerasan. Korban KMI mengalami luka serius akibat sabetan parang yang diduga dilakukan oleh suaminya sendiri, Lewat Daeng Taba. Setelah kejadian tersebut, pelaku diduga mengakhiri hidup dengan cara meminum racun rumput. Kasat Reskrim Polres Takalar, AKP Haryanto Hidayat Pabeta, melalui Kanit Reskrim Polsek Galesong Utara, Ibda Asrianto Salam, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Benar telah terjadi dugaan KDRT yang berujung pada penganiayaan terhadap korban dan pelaku yang kemudian ditemukan meninggal dunia, ujarnya saat dikonfirmasi.
Berdasarkan keterangan kepolisian, peristiwa bermula saat terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga pasangan tersebut. Jangan banyak bicara. Aksi pencurian handphone di sebuah kedai makan di Jalan Sunu, Kelurahan Suangga, Kecamatan Talo, Kota Makassar, terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku diketahui seorang pria berinisial Amin, 25, yang sempat masuk daftar pencarian orang, DPO, sebelum akhirnya ditangkap polisi. Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada 9 Januari 2026 sekitar pukul 12 WITA di sebuah kedai milik korban berinisial ULD. Dalam rekaman CCTV, pelaku tampak masuk secara paksa ke area kedai sebelum mengambil 2 unit telepon genggam milik korban. Pelaku kemudian langsung melarikan diri setelah melakukan aksinya. Korban yang mengetahui kejadian tersebut sontak berteriak meminta pertolongan warga sekitar. "Pencuri, pencuri!" teriak korban sambil menangis histeris saat kejadian berlangsung. Kapolsek Talo, AKP Aspada, melalui Kanit Reskrim AKP Faizal membenarkan kejadian pencurian tersebut. Ia menyebut pelaku sempat masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, selama kurang lebih 4 bulan.